Kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepada Engkau. Dan bersyukur karena malaikat Tuhan menyanyikan pujian yang sangat indah, mengingatkan kepada kami bahwa sepatutnya kami hidup memuliakan nama Tuhan. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kami, tidak ada alasan bagi kami untuk hidup hanya menyukakan hati diri saja, tapi sejatinya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan orang-orang yang di sekitar kami. Kita bersyukur kesempatan kami kembali lagi boleh hari ini merayakan Natal, mengingatkan tentang Tuhan Yesus yang hadir dalam dunia ini, datang terhadap kami masing-masing sebagai orang berdosa, supaya Tuhan dekat dengan kami, menyelamatkan kami, membawa kami pulang ke sorga, bersekutu dengan Allah Bapa, menikmati sukacita kemuliaan yang tidak ada akhirnya. Biarlah Tuhan berfirman, memberikan pengertian pada kami, memakai hamba-Mu sebagai Allah saja. Biarlah hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat Natal. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita pada hari ini. Dan kita memperhatikan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 16 pasal 16 ayat 28. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan perhatikan di dalam bagian Alkitabnya masing-masing. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu sekalian ayat kedua, demikian seterusnya. Kita baca secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita perhatikan dari pasal 16 ayat 28. Yohanes pasal 16 ayat 28. Kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kalau kita perhatikan, pesan Natal sebetulnya bukan hanya bicara tentang Allah yang turun ke dalam dunia, mendatangi kita orang berdosa, kemudian kita boleh dibawa dia kepada surga sana. Tetapi menariknya adalah Allah yang kekal, adalah Allah yang terus memimpin kehidupan kita. Mulai dari kita lahir, sampai kita mati, kemudian sampai kita tiba di kekekalan sana. Dan ini merupakan satu pesan yang sangat indah sebetulnya. Kalau kita hanya memaknai Natal, Tuhan Yesus lahir, kemudian selesai di situ, berarti kita sudah kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Tetapi kemudian waktu kita berjalan melihat sebetulnya apa yang sedang diterangi dalam kebenaran Natal itu. Yang ingin diterangi dalam kebenaran Natal adalah bahwa Allah yang kekal datang ke dalam dunia dan terus memimpin kehidupan kita. Bahkan ya sebelum kita lahir ada dalam kandungan, dia terus memimpin kita, menjaga kita, menyertai kita, hingga kita tiba di kekekalan sana, berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Ya memang karena hidup kita ada di dalam tangan Dia yang sempurna. Sehingga waktu saya memaknai tentang Natal, ketika saya baca bagian ini, maka Natal sebetulnya tidak boleh dilepaskan dalam koneksi bahwa bukan hanya sekedar Allah datang ke dalam dunia, tetapi Dia membawa kita dalam suatu persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Yang saya sebut bahwa Natal yang kita rayakan sejatinya jantungnya adalah menghubungkan
hubungan kita dengan sorga. Jadi tadinya hubungan kita dengan sorga terputus karena dosa, karena terpisah. Maka dengan adanya Natal, dengan adanya kelahiran Tuhan Yesus Kristus, hubungan yang terpisah itu kemudian menjadi terhubung kembali. Ada konektivitas. Istilah sekarang connect. Ada relasi. Maka ada istilah di dalam PA, beberapa orang berkata, ayo kita mengadakan connect. Connect artinya ya relasi antara satu sama lain. Tapi lebih daripada itu adalah relasi kita dengan Tuhan kita yang adalah pencipta kita. Maka kalau Natal dipisahkan dengan relasi antara manusia dengan Tuhan, berarti Natal sudah kehilangan makna. Kalau Natal dipisahkan antara relasi kita dengan sesama kita, dan Natal juga kehilangan makna. Maka menarik yang disampaikan oleh malaikat Tuhan adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Artinya relasi kita harus sampai ke atas, kemudian relasi kita harus sampai ke bawah, sampai titik yang terendah. Dan dalam khotbah saya berkata bahwa Yesus berani mengambil risiko yang paling dalam pada titik yang terendah. Dia adalah Allah menjadi manusia, itu sangat rendah. Kemudian dia turun ke dalam dunia, tinggal di kandang domba. Bahkan kandang domba yang tidak terpakai, menggunakan kain lampin domba yang tidak terpakai, itu sudah sangat rendah sekali. Dalam khotbah saya mengatakan bahwa Yesus mengambil posisi yang sangat rendah, yang semua orang sebetulnya tidak mau ada di situ. Tapi Yesus ada di sana. Maka sebetulnya bicara tentang pelayanan, yang pertama ya hubungan dengan Tuhan, yang kedua nggak lepas daripada hubungan sesama. Jadi nggak bisa kita berkata, oh saya datang ke gereja karena saya cuma butuh Tuhan, kemudian saya nggak butuh orang lain. Berarti kita salah arah. Nah, mending kamu di rumah saja, kamu butuh Tuhan kan di rumah saja. Oh saya ke gereja cuma butuh relasi, sehingga orang datang ke gereja mencari relasi. Satu sisi nggak salah, tapi sebetulnya kalau cuma itu saja, ya udah kamu jangan datang ke gereja, cari relasi bisnis kamu, kerja kamu. Dan di sana kamu bisa mendapat sesuatu relasi. Atau kita cari relasi sebanyak-banyaknya, nggak harus ke gereja. Ya makanya sebetulnya yang membuat kita menikmati sukacita Natal, karena Tuhan Yesus mengkonekkan hubungan kita yang tadinya terpisah dengan Bapa, terpisah dengan sesama, yang tadinya tidak harmonis, menjadi harmonis kembali. Sehingga waktu kita melakukan segala sesuatu tidak sia-sia, karena yang kita lakukan ini dampaknya pada kekekalan. Sehingga waktu saya melayani, dampaknya bukan hanya untuk sesama saya. Ya kalau saya hanya melakukan ini untuk manusia, saya kurang sesuatu yang daripada Tuhan. Sehingga dampaknya harus pada sorga sana, bermakna pada sorga. Jadi saya ingin katakan pada kita, hidup kita dalam keluarga kita, harusnya dampaknya bukan hanya pada keluarga kita, tapi dampaknya kepada orang lain. Dampaknya kepada sorga, bagaimana sorga diperkenan. Sama seperti kita belajar, dampaknya juga untuk siapa? Untuk Tuhan saya, untuk sesama saya, untuk keluarga saya. Jadi ini nggak bisa terpisahkan, karena itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Dia menghubungkan segala sesuatu yang tadinya terpisah, segala sesuatunya yang tidak harmonis, dihubungkan dalam satu hal yang harmonis. Yang tadinya jauh menjadi dekat, yang hina diangkat menjadi mulia. Kemudian yang tadinya dilupakan menjadi diingat kembali. Bahkan kebahagiaan itu bisa dinikmati oleh semua orang. Sehingga Natal menurut saya bukan hanya layak dinikmati oleh kita yang ada di gereja. Natal pun harus dinikmati oleh semua orang. Maka saya berkata bahwa harusnya Natal, mungkin orang belum bisa mendengar pesan Natal dalam khotbah kita. Setidaknya waktu Natal kita bisa memberi impact kepada orang menjadi berkat. Saya harap kalau ada yang minta konsumsi, silakan dikasih. Karena itu bagian daripada sukacita kan? Mungkin mereka belum bisa datang ke sini bersama dengan kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mungkin mereka cuma bisa merasakan, oh kita ada konsumsi, mereka bisa merasakan sukacita itu. Maka bagi saya adalah Natal menjadi berkat bagi banyak orang. Natal seharusnya menjadi sesuatu hal yang menggembirakan
semua orang. Orang Majus datang dari timur, jauh-jauh datang, sampai perjalanan kira-kira 1 tahun lamanya. Mereka hanya datang untuk menjumpai Yesus, dan mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Apa artinya emas? Emas adalah karena dialah raja di atas segala raja. Apa artinya kemenyan? Karena dialah imam agung di atas segala imam yang ada. Dialah pendeta di atas segala pendeta. Dialah uskup, pastor di atas segala uskup dan pastor. Bahkan dialah anak sulung, anak Allah. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa bagian berikut kemenyan dan mur. Mur itu melambangkan apa? Bahwa kemudian dia datang untuk mati, menggantikan kita. Kita kan datang untuk hidup, tapi dia datang untuk mati, supaya kita menikmati hidup yang kekal. Maka dikatakan dalam bagian yang kita baca ini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Mengapa ini bagian yang sangat penting? Karena kemudian waktu kita hidup, kita merupakan pesan bahwa Yesus sebetulnya membawa kita ke dalam koneksi bersekutu dengan Bapa. Artinya koneksi ini membuat kita menjadi memiliki satu kehidupan yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Maka kita nggak perlu takut. Selalu ingat ini. Ketika kita berada di puncak atau titik kematian itu, kita tidak perlu takut. Saya bersyukur suatu saat saya diundang oleh seseorang, Pak, bapak saya sudah mau meninggal. Tapi entah kenapa bapaknya susah sekali untuk menghembuskan napas terakhir. Kemudian saya datang, saya memberikan satu peneguhan pada bapak ini, Pak, jangan terlalu takut untuk mati. Ya mungkin dia menahan-nahan, takut-takut juga kan. Karena saya juga pernah mengalami situasi seperti itu waktu kena COVID. Rasa-rasanya waktu saya menghibur orang, waktu saya khotbah, tenang saja saya berkata kepada orang, jangan takut mati, karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tapi waktu pada titik saya betul-betul mengalami satu kegelisahan, dan memang hampir ini pikiran sudah kemana-mana. Bahkan sepertinya kematian itu makin mendekat dan makin mendekat. Tapi kemudian saya berkata bahwa Tuhan, saya milikmu, saya menyerahkan diri saya kepada tangan Tuhan. Nah, pada saat itulah mulai lega. Ya, saya berpikir waktu dalam kondisi seperti itu memang tidak mudah. Sehingga waktu saya berjumpa dengan Bapak itu, saya berkata, Pak, Tuhan memilih kehidupan kita. Kalau Dia sudah panggil, ya udah kita membuka hati saja. Karena memang panggilan Tuhan bagi kehidupan kita adalah yang pertama, panggilan untuk kita bertobat. Yang kedua, panggilan untuk melayani. Yang ketiga, panggilan untuk pulang ke surga. Kalau Dia memanggil kita untuk pulang, ada seorang ibu berkata, "Kemon, saya siap." Nah, siap nggak kira-kira kita kalau Tuhan panggil ke surga? Siapa? Tapi bukan sekarang. Padahal itu tempat yang paling indah, yang kita tahu itu tempat yang paling nyaman ya. Cuma karena kita sudah betah di dalam dunia ini, apalagi yang baru pacaran gitu kan, Tuhan tiba-tiba datang kan jadi putus hubungan kan. Baru siapkan untuk resepsi, baru mau mengadakan suatu acara, oh Tuhan saya belum lulus Tuhan, jangan dulu, saya mau giat lagi untuk belajar. Jadi banyak sekali alasan kita kalau Tuhan udah mau datang. Sehingga jangan gelisah hati kita, jangan takut, jangan khawatir, karena Yesuslah jaminan kekal. Kalau kita sudah percaya kepada Dia, jelas Alkitab berkata tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini suatu pengharapan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini dimiliki oleh kita yang percaya kepada Dia. Sehingga Yesus membawa kita sampai pada titik bahwa kita ini mempunyai kehidupan yang kekal, yang tidak terpisahkan oleh dunia ini. Itulah yang dikatakan oleh Paulus bahwa tidak ada satupun kemudian yang dapat memisahkan saya dengan hubungan dengan Kristus. Entah penderitaan, entah aniaya,
entah kematian sekalipun, tidak bisa memisahkan hubungan kita dengan Kristus. Nah, ini yang membuat kita mempunyai kepastian, jaminan yang luar biasa. Sehingga Yesus dalam bagian ini berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya, jaminan itu adalah Yesus Kristus. Jaminannya bagi kehidupan kita. Sehingga ketika Dia datang ke dalam dunia, memberi jaminan kepada kita bahwa kita ini yang sudah percaya kepada Dia pasti berada di dalam surga yang kekal sana. Ya, saya sengaja memberikan suatu tema yang memang berbeda, bahwa kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Yang pertama, sisinya adalah Dia memang tinggal di antara kita, supaya kita bisa merasakan kehadirannya, supaya kita tahu tentang pergumulan dan tentang kebaikan hati Tuhan bagi kehidupan kita. Tapi sisi yang berikutnya adalah bagaimana Dia tidak mau supaya kita terus berpusat pada dunia ini, tidak mau terus berpusat pada diri kita, tapi kemudian mengarahkan mata kita untuk terikat, diarahkan kepada Allah Bapa di sorga. Karena Dialah pemilik kehidupan kita. Jadi kalau saya tanya, kenapa kita ingin ke sorga? Jawabannya adalah karena Bapa kita ada di sorga. Bapa di dunia ini adalah Bapa yang sementara. Mereka pun tidak lebih daripada kita. Bapa kita yang kekal adalah Bapa di sorga. Maka kita ini anak-anaknya. Yesus Kristus telah anak sulung yang menjadi penentu untuk kita diperkenan oleh Allah Bapa di sorga. Setelah saya bergumul, saya berpikir, nantikah kita semua akan berada di sorga, ya. Kemudian saya pikir waktu kita ketemu di sorga, yang tadinya mungkin ada suatu perasaan jengkel, perasaan yang tidak suka satu sama lain, kira-kira enak gak kita berada di surga dalam suasana seperti itu? Saya pikir enggak. Nah, maka kita harus belajar menyelesaikannya di dalam dunia ini. Karena di dalam surga tidak ada ruang bagi kebencian, tidak ada ruang bagi kejahatan, tidak ada ruang bagi orang yang sombong pada dirinya. Tapi di surga adalah bagaimana orang belajar menikmati cahaya kemuliaan kemurahan Tuhan. Di surga kita belajar melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Sehingga ya hati kita harus dibuka kepada sesama kita. Ya, kalau kita merasa kurang pas dengan sesama, maklumlah kita ini sama-sama manusia yang dalam proses. Memang kita orang-orang berdosa, tapi dalam titik yang lain, ya kita harus menyelesaikan hubungan kita supaya hubungan kita menjadi hubungan yang baik bersama dengan sesama. Lalu kalau hubungan kita belum selesai dengan Tuhan, ya kita harus selesaikan. Saya belum percaya kepada Tuhan, berarti saya harus percaya kepada Tuhan. Saya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya berarti saya harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga waktu kita meninggal nanti kita nggak menyesal. Kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah hidup bermakna bagi orang lain. Sehingga saya berpikir, kalau seandainya besok saya mati, apa yang harus saya lakukan? Coba kita bayangkan, besok kita akan mati. Hari ini apa yang harus kita lakukan? Apa? Ya belum percaya lah, tiba-tiba langsung percaya kan? Tiba-tiba langsung bertobat. Ya harusnya kita menyiapkan hati kita. Yang belum melayani dengan sungguh. Yang hidup dalam keluarga, ya hiduplah dalam damai di dalam keluarga. Ya kemudian saya pikir bahwa ya kalau saya tahu besok saya akan meninggal, maka saya akan mengambil satu bibit jeruk yang paling manis dan kemudian saya akan tanam. Buat apa Pak? Bapak kan nggak menikmati. Ya betul, saya nggak menikmati. Tapi buah itu akan dinikmati oleh orang dan orang tahu bahwa itulah yang saya kerjakan di dalam hidup saya. Dengan kata lain, selama kita hidup itu kita harus menabur sesuatu yang baik.
memberikan suatu dampak yang baik bagi orang di sekitar kita, supaya menjadi berkat. Ya mungkin orang akan melupakan siapa penanamnya, tetapi setidaknya orang akan menikmati buah yang sudah ditanam itu. Dan itulah tugas tanggung jawab kita, supaya kita melihat bahwa anugerah Tuhan terlalu sempurna bagi kita. Anugerah Tuhan terlalu luar biasa bagi kehidupan kita. Maka dikatakan di dalam berikutnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan khawatir, di surga itu banyak tempat bagi kita. Sehingga ya waktu kita berada di surga, jaminan kita memang Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, dan ada tempat yang sangat luar biasa. Kenapa kita ingin ke surga? Karena kita berjumpa dengan pencipta kita. Kenapa surga menjadi surga? Karena ada Tuhan di sana. Surga kalau tidak ada Tuhan itu akan bisa menjadi neraka. Tapi kenapa neraka menjadi neraka? Karena Tuhan tidak ada di sana. Sama seperti kenapa keluarga menjadi keluarga, ya karena ada kasih di sana, karena ada hubungan di sana, karena ada saling untuk mendukung di sana. Tapi keluarga bukan menjadi keluarga kalau tidak ada kasih, kalau tidak ada dukungan satu sama lain, kalau tidak ada kepedulian satu sama lain. Sehingga waktu saya membaca dan juga mendengar banyak orang hidup dalam keluarga tidak ada relasi. Satu rumah, kamar sendiri. Satu rumah, menjalankan hidup masing-masing, tidak peduli satu sama lain. Padahal bukan demikian. Karena Yesus berkata bahwa Dia pergi ke tempat Bapa, Dia menyediakan sesuatu bagi kita, supaya kita tiba di sana, ya kita menikmati apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi kehidupan kita. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Menarik bahwa memang Tuhan Yesus sekarang ada di sorga, karena Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi kemudian first coming memang Dia sudah datang, second coming Dia akan datang lagi. Jadi Dia sudah pergi ke sorga, kemudian Dia akan datang lagi, dikatakan dalam bagian ini, untuk membawa kita ke sorga sana, ke tempat di mana Yesus berada. Pastikan waktu kita ke sorga nanti jangan salah tempat, ya. Pastikan di situ ada Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, berarti itu sorga yang lain. Jangan-jangan sorga yang berbeda. Tapi memang ciri khasnya adalah Tuhan Yesuslah yang menjadi raja di atas segala raja. Tuhan Yesuslah yang menjadi pemimpin bagi semua orang. Dan memang ini sesuatu yang sangat indah. Sehingga jaminannya adalah dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kenapa Yesus berkata akulah jalan? Saya mulai merenung, karena memang Yesuslah jalan yang membawa kita ke surga, tidak ada jalan yang lain. Dialah yang turun dari surga, Dialah yang bisa membawa kita ke surga. Yang turun naik surga, itu nggak bisa membawa kita ke surga, ya. Hanya cuma yang satu yang turun dari surga, Dialah yang bisa membawa kita ke surga, yaitu Tuhan Yesus. Dialah jalan, tidak ada jalan lain. Kebaikan bukan jalan, kesalehan bukan jalan, kepintaran bukan jalan, tokoh-tokoh agama bukan jalan. Maka kita percaya bukan pada orang-orang yang menurut kita saleh, tapi percaya kepada Tuhan Yesus yang memang Dia jalan, yang membuka jalan, yang pembelah dunia ini. Dialah yang datang, Dialah jalan itu sendiri. Sehingga kita nggak pernah tersesat untuk tiba di surga. Kenapa Dia kebenaran? Karena memang segala kebenaran di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa tepat mengerjakannya. Kenapa saya katakan demikian?
lampu merah aja kita bisa terobos kok. Itu suatu kebenaran yang biasa, kebenaran dunia ini. Kemudian kebenaran dibuat oleh orang-orang Yahudi. Mereka membuat melalui apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa, hukum Taurat. Mereka membuat ada 613 butir kebenaran yang mereka harus kerjakan. Tapi mereka pun nggak bisa lolos mengerjakannya. Hanya Tuhan Yesus yang berhasil mengerjakan Taurat. Dan kebenaran itu bukan kebenaran yang tertulis dalam Taurat, bukan tertulis dalam Alkitab, tapi kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus berkata, akulah. Yesus nggak berkata, oh inilah kebenaran. Kalau saya kan berkata, inilah kebenaran, Alkitab inilah kebenaran. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran, maka kebenaran yang sesungguhnya bukan terletak pada apa yang tertulis, tapi pada Dia yang benar, yaitu Yesus Kristus. Maka kita percaya kepada Dia yang benar. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan Dialah yang bisa membawa kita ke surga. Tapi apa artinya jalan? Apa artinya kebenaran tapi tidak ada kehidupan? Maka kesimpulan Yesus adalah, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dalam bagian yang lain Yesus berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bagaimana kita bisa menikmati hidup berkelimpahan? Ketika kita bersekutu dengan Bapa, menikmati konektivitas, ada relasi dengan Bapa. Disitulah kita menikmati yang namanya kehidupan, sukacita, menikmati segala kepenuhan Allah yang dikerjakan di dalam diri kita. Sehingga Billy Graham berkata, saya tidak takut mati, karena saya tahu sukacita sorga sedang menanti. Kerinduan terbesar saya adalah hidup untuk menantikan hari esok dan siap disambut di rumahnya selama-lamanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan Billy Graham pernah berkata seperti ini, kalau ada orang berkata bahwa Billy Graham mati dan kita mendengarnya melalui televisi, kita membacanya melalui koran lain sebagainya, jangan pernah percaya. Padahal sekarang kan dia memang sudah mati ya. Dia berkata jangan pernah percaya, saya tidak mati, saya bahkan lebih hidup dari sekarang ini. Saya hanya berpindah alamat saja, karena rumah saya ada di surga. Dan dia pernah berkata bahwa dunia ini hanya tempat untuk kita berjalan-jalan saja, melakukan apa yang terbaik untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Rumah yang kekal ada di surga sana. Dan saya rasa kalau Yesus hanya datang untuk lahir, tidak membawa kita ke surga, kehidupan kita masih tetap sama. Sehingga Yesus lahir membawa kita ke surga. Itulah sukacita yang lebih besar yang Dia sediakan bagi kehidupan kita. Jadi ingatlah, dunia ini hanya tempat sementara kita. Karena dunia yang kekal adalah surga di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan bertata, di mana Dia hidup di dalam suatu kemuliaan. Dan semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan, dan memang Dialah Tuhan. Ada suatu gambar yang saya terima menyatakan beberapa tokoh gereja maupun tokoh daripada negara-negara berusaha memproklamirkan bahwa Dialah Tuhan. Mereka gagal karena memang mereka bukan Tuhan. Kemudian kalau saudara searching di YouTube, banyak orang-orang mengaku-ngaku bahwa dia Tuhan Yesus. Bahkan ada di Papua ya, Black Jesus katanya. Black Jesus tapi penipu luar biasa, melakukan pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur. Banyak sekali, rambutnya gondrong kayak Tuhan Yesus kan. Entah di Indonesia, entah di negara lain, orang berusaha menyatakan bahwa mereka lah Mesias, tapi kemudian terbukti mereka bukan Mesias. Mereka orang berdosa, mereka pun mati, mereka butuh keselamatan. Sama seperti kita semua butuh keselamatan sehingga Tuhan datang.
untuk menjemput kita. Yang pertama memanggil kita untuk bertobat, kemudian melayani untuk menjemput kita kembali ke surga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu kami boleh memahami Natal bukan sekedar perayaan. Natal bukan sekedar kami boleh melakukan acara ini dan itu, atau membuat suatu dekorasi yang sangat indah. Tapi Natal mengingatkan kepada kami bahwa Sang Juru Selamat membawa kami dalam suatu persekutuan yang indah, dalam relasi, konektivitas dengan Allah Bapa di surga. Dan Natal harusnya menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kami. Ada relasi, ada sukacita, bahkan ada kasih, ada kedamaian. Karena kemuliaan bagi nama Allah Bapa, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan, pimpin kami, ingatkan kami, supaya kami terus berjalan dalam anugerah Tuhan dan belajar hidup seperti Tuhan Yesus hidup, mengerjakan kehendak Bapa dan mengasihi sesama kami. Itulah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.